Halo, ya ini kita kembali lagi bersama Batavia Putra Prima. Ya, ini kita season kedua dari yang acara sebelumnya kita biasa podcast. Kali ini kita mau bikin acara grebek dealer dari Batavia Putra Prima. Ya, kembali lagi bersama saya Alfian dari Batavia Putra Prima. Ini kita sekarang agendanya lagi mau grebek dealer yang ada di Bekasi. Salah satu dealer kita yang bernama Suara Musik Bekasi. Nah, mungkin teman-teman yang mau tahu arahnya mulai dari mana, ini sebenarnya sangat gampang. Jadi kalau naik kereta bisa turun langsung di stasiun Bekasi, keluar dari stasiun tinggal belok kanan ke arah ruko-ruko. Ini patokannya bisa ya apa tahu mau dihafal patokannya masuk lewat mana. Terus mungkin yang naik kendaraan mobil bisa keluar tol di Bekasi Barat. Kalau yang naik motor saya kurang tahu. Ya, kalau mau gampang patokannya di stasiun Bekasi. Tinggal masuk ke area ruko. Nah, kali ini kita mau liatin dealer kita yang mana. Sambil jalan aja ya. Ini saya ditemani Bapak produser yang pegang kamera. Nah, nanti kita mau ngobrol-ngobrol sama dealer kita. Dealer kita ini lumayan cukup senior di dunia audio, khususnya di Bekasi. Wah, ada mobil. Jadi dia ini sudah bisa dibilang jam terbangnya sudah banyak lah. Secara sepengetahuan audio dan MI yang mana pun itu dia sudah banyak tahu lah. Nah, ini dealer kita. Oke. Biar di-shoot sama Pak produser. Nah, ini dealer kita Suara Musik Bekasi. Dia buka itu mulai dari jam 9 sampai jam 7 malam. Kecuali hari libur. Jadi inilah dealernya. Yuk, kita masuk. Kita ngobrol-ngobrol gitu sama apa? Di sini khususnya karena gerbek dealer Batavia. Jadi brand-brand seperti kayak Warfedel, MyPro, VXT di sini tersedia. Jadi teman-teman yang mau cari barang-barang Batavia bisa ke Bekasi, yang ada di khususnya daerah Bekasi bisa ke Suara Musik Bekasi. Oke. Mungkin lebih lanjut ngobrol langsung kali ya sama Gimana kabarnya? Kapan nongol ini? Halo. Ya. Aduh. Ini ada salesnya, sales manajernya Pak Donald. Enggak lah Pak, enggak Pak. Waduh, ada lagi pemuda ganteng itu. Namanya Pak Adri yang product knowledge. Iya. Yang sudah terkenal di mana-mana itu. Betul. Ngomong-ngomongnya. Jadi mungkin ini tampilan yang beda Pak Hendy. Oh ya? Oh ya. Sebelum kita mulai, ini perkenalkan Pak Hendy ini salah satu dealer kita, owner dari Suara Musik Bekasi. Benar ya Pak ya? Betul sekali. Siap, Pak Donald. siap. Jadi temanya kita gerbek dealer. Oh iya, kaget ini benar-benar tiba-tiba nongol banyak orang. Ya sorry nih Pak, mengganggu waktu atau enggak ya kita ya? Santai aja ya. Santai ya. Oke. Jadi memang ini tampilan yang beda, konsep yang beda. Biasanya kita buat ini hanya di dalam kantor kita. Oh gitu. Karena sudah episode ke-12, jadi kita buat sesuatu yang beda lah. Nah, jadi mungkin ini salah satu nanti ke depannya konsep ini terus kita jalanin tuh dia. Jadi ya selain kita berkunjung silaturahmi, sama juga untuk ya siapa tahu bisa, bukan siapa tahu lagi. Ini saya yakin pasti bisa membantu dealer kita. Dalam hal apa ini? Untuk mengenalkan lebih lagi secara ini kan kita ngomongnya skala kalau di online kan sosial media ya khususnya. Pasti kan seluruh Indonesia juga bisa ngelihat Pak Hendy itu dia.
Ah. Siap-siap ini. Jadi kita diterima ya, Pak Endi ya, di sini ya. Sangat diterima. Gitu ya. Apalagi orang dari distributor. Ya namanya Batavia. Siapa sih yang nggak tahu? Amin. Putra Prima. Siap, Pak Endi. Ya, jadi kita kesini ini ya selain silaturahmi sama mau mengenalkan. Ini loh di Kota Bekasi ada salah satu toko musik yang cukup, kalau saya bilang sih cukup lengkap. Dari musik instrumennya ada, dari pro audionya pun juga ada. Kalau nggak salah Pak Endi juga terima jasa servis atau enggak ya? Jasa Oke. servis enggak, cuman kita berusaha. Membantu. Artinya kalau memang dia contoh dia membeli speaker wall pedal. Oke, siap. Andai kata ada kerusakan yang timbul daripada dia antar jauh-jauh ke service center di Jakarta. Ya. Nggak ada salahnya kita bantu mengantarkan. Oh itu berarti salah satu day service ya, Iya. ke customer ya. Siap. Jadi untuk mengawali ini mungkin saya boleh tanya-tanya sedikit tentang toko. Silakan. Jadi suara musik Bekasi ini sejak kapan Pak? Ini kita masuk di tahun ke-6. Tahun ke-6? Jadi kalau di dalam usia masih sangat muda sekali. Masih sangat muda? Oke. Dan ini tahun ke-6, berarti kalau kita mundur ke belakang, Ya. jadi mulainya di tahun Sorry, Pak. 2014 ya? Betul, 2020 kurang 6 tahun ya? 2014. 14. Jadi dari mulai 2014 kita mendirikan satu usaha namanya Suara Musik Bekasi. Oke. Jadi dari tahun 2016 awal mulanya itu memang langsung ke toko musik atau dari toko elektronik? Karena banyak dealer-dealer kita pun awalnya dari toko elektronik jual spare part. Akhirnya dia berkembang, beranikan untuk jualan yang speaker-speaker, komponen, jadi pro audio gitu. Memang langsung enggak. Jadi awal buka saya sudah dealer resmi dari PT Citra Intirama. Oke. Nah, jadi di dalam PT Citra Intirama banyak sekali alat-alat musik yang tadinya masih saya belum kenal. Jadi harus jadi sambil belajar, sambil buka belajar. usaha belajar lagi. Awalnya dari musik instrumen ya? Ya, musik instrumen, terus banyak pelanggan juga yang orang-orang panggung. Lah, ada gitar, kenapa nggak ada speakernya kan gitu kan? Iya, betul. Nah, perlahan-perlahan kita sekarang sudah masuk ke dunia pro audio. Oke, awalnya memang startnya langsung terjun ke dunia permusikan ini dari alat musik, akhirnya sampai ke pro audio. Betul. Oke, berarti sudah 6 tahun. Wah, luar biasa perjuangannya berarti ya Pak Endi ya. Iyalah. Karena jujur saya orang Bekasi juga Pak Endi. Oh, begitu. Oke, jadi kalau kita ke stasiun Bekasi ini ciri khasnya kalau lewat ada suara kenceng-kenceng, oh di sini sound system nih, gitu. Emang terkenalnya kalau cari apa-apa yang berbau-bau sound system atau alat musik ya di Bekasi salah satunya di sini. Betul. Kalau di ruko sini, walaupun dinamakan Ruko Marga Jaya, Marga Jaya ini namanya. tapi orang lebih terkenal ruko yang banyak box speakernya gitu loh. Iya, benar Pak. Benar. Ya jadi ya jujurnya saya kalau ya saya orang Bekasi jadi taunya kalau orang nanya sound system ya itu aja yang di stasiun ada banyak pilihan kan gitu. Memang di sini tempatnya lah. Jadi kalau MI di sini masih sedikit banyak kurang jalan, masih agak tenggelam. Tapi kalau untuk namanya audio ya. Nah, memang di sini lahannya. Di sini lahannya ya. Iya sih kebanyakan memang ya orang-orang Bekasi ya cari perlengkapan pro audio ya. Ya di dekat stasiun tuh, dekat stasiun. Benar. Ada Levoy. Oh, halo Bang Levi. Pak Endi mau sapa Bang Levi di kamera. Mana Selepi? Di kamera Pak. Halo. Salah satu teman kita ya Pak ya. Orang Bekasi juga. Iya. Gimana Bang Levi? Tambah sehat? Udah tambah gendut? Iya. Oke, lanjut lagi. Mungkin selama kalau kita lihat sekarang ya Pak Endi,
zaman sekarang kan zaman pandemi katanya. Oke. Si corona inilah. Jujur, ingin saya tanyakan ke Pak Hendy, kiat-kiat, maksudnya bukan kiat-kiat ya, pendapat apa ya? Saya lihat kebanyakan toko-toko musik nih banyak yang beralih, cari sampingan, maksudnya cari sampingan, cari peluang yang lain, jualan yang lain, entah jualan apa. Kalau saya lihat ini Pak Hendy tetap kekeh nih jualan alat musik dan pro audio ini, itu dia. Nah, Kenapa bisa begitu? sebetulnya jawabannya sederhana. Masing-masing manusia itu kan dikasih keahlian. Oke, setuju. Jadi kita sudah memang mengerti dan memahami tentang seni musik dan instrumen. Oke, Ya otomatis cuma bidang ini yang kita ngerti dan kita tekunin. betul. Kenapa kita harus memasukin ke satu dunia yang kita nggak paham? Di situ kita menjual kebohongan. Nah, misalnya tiba-tiba karena masa pandemi ini orang banyak butuh obat, saya bikin apotek, kan pusing. Jualan masker, termogan. Jadi kan nggak sejalan kan. Misalnya orang tanya apapun kita nggak paham menjelasin, yang penting ya ini masalahku ini ya beli aja, kan nggak cocok. Nah kalau kita memang udah pasti di dalam ini, jadi kita bisa menjelasin sehingga si konsumen ini kan nggak tekor kalau dia itu membeli barang ini. Nah kita bisa memperkenalkan ini loh barang yang cocok untuk kegunaannya di sini. Oke. Jadi tetap berpeluang di masa pandemik ini karena orang banyak waktu luang. Karena tidak kantor, tidak kerja, di rumah aja kan. Nah salah satu hiburan di rumah itu apa gitu loh, coba. Pindahkan aja ruangan karaoke ke ruangan rumahnya. Oke. Satu kan. Kedua, yang bisa main gitar, ya belilah gitar. Betul. Nggak gitar di rumah. Betul. Yang bisa main drum, belilah drum. Dan lain sebagainya. Jadi tetap aja optimis lah. Tetap optimis ya. Tetap optimis kan. ya. Oke. Karena gini Pak Hendy, saya sering halo Pak Oji. Halo. Pak Oji. Ya. Jadi saya sering lihat kalau update status dari teman-teman cuman Pak Hendy doang nih, dealer kita toko, bukan Pak Hendy doang sih, ada banyak lah, dealer pun ada yang tetap konsisten lah, itu dia. Pak Hendy ini tetap konsisten kalau update sesuatu atau apa yang tentang berbau tokonya, yang tentang musik, tentang pro audio gitu, tetap konsisten, itu dia. Nah, jadi apakah jadi Pak Hendy bilang tetap yakin ya, tetap semangat, tetap yakin apa yang kita lakuin itu ya pasti kalau kita yakinin pasti akan berhasil ya. Semua itu jawabannya bukan dari kita. Betul. Kita hanya bisa berusaha yang terbaik. Berusaha yang terbaik. Satu, kedua, ya kita harus yakin. Walaupun dalam situasi COVID, pandemik ini segala macam, saya rasa tidak ada suatu gangguan terhadap penjualan. Karena virus itu kan tidak ada hubungannya dengan penjualan kan. Siap. Walaupun sedikit lebih rendah ya penjualan dibanding biasa-biasanya. Mudah-mudahan enggak, malah naik harusnya. Oke. Amin. Karena orang banyak yang nggak ada kerjaan kan. Nah, jadi banyak yang lebih banyak tertarik beli, cuman berbeda. Kalau barangnya lebih segmented ya. Jadi kalau dulunya bisa keluar satu set, rame-rame ke satu panggung. Iya, betul. Sekarang paling beli 2 speaker kecil untuk rumah. Betul. Nominalnya aja berkurang, tapi pelanggan makin tambah banyak. Pelanggan tambah banyak, nominalnya saja yang berubah. Betul. Karena kalau dulu kan kita nggak perlu capek-capek bekerja. Iya, betul. Cari jual satu panggung sudah ratusan juta. Iya. Sekarang kita mesti kutip yang puluhan-puluhan. Iya. Tapi karena banyak, ya omsetnya tetap naik. Iya, benar. Cuma lebih capek aja. Lebih capek ya, Pak Hendy. Siap. Jadi ya memang ya balik lagi tadi Pak Hendy ngomong, ya harus tetap semangat. Apa yang dilakukan terus lakukan. Pasti. Terus usaha ya. Ya. Itu dia. Dan memang kalau tadi Pak Hendy bilang biasa orang beli yang speaker besar, sekarang jadi speaker yang kecil, jumlah hasilnya pun lebih sedikit, tapi pembelinya tambah banyak.
Ya, pelanggan tambah banyak. Kan begitu kan? Iya, betul. Jadi kalau dulu kita cukup melayani satu orang misalnya untuk jangka waktu 10 hari. Betul. Sekarang sehari kita mesti layanin 10 sampai 20 orang. Iya. Ya, hasilnya ya tambah bagus, bukan tambah jelek. Iya. Nah, untuk ini saya mau tanya, customer Pak Hendi ini dari bermacam kalangan atau Sangat banyak kalangan. sangat banyak? Contoh, Nah, satu rumah ibadah. rumah ibadah. Yang sekarang sudah mulai boleh. Betul. Setelah PSBB ini berakhir. Betul. Oh, di Bekasi Udah berakhir Udah PSBB. berakhir. Ya, tapi tetap protokol kesehatan ya. Jadi arti kata mereka sudah mulai berbenah juga sound ruangannya, baik masjid ataupun gereja. Betul. Nah, itu satu peluang. Kedua, di masa pandemi ini orang tidak boleh beribadah. Jadi semua larinya ke live. Betul. Ya, live itu membutuhkan mic kondensator yang berbeda dengan dynamic mikrofon biasa. Betul. Nah, otomatis dia membeli lagi. Betul. Nah, dia membutuhkan sound card, interface dan lain sebagainya. Itu semua beli. Jadi di situ tetap aja ada penjualannya. Ada pasarnya ya. Ada pasarnya. Nah, setelah itu dia kan mesti tadinya langsung speaker buat horizontal, long through untuk menembak suaranya di dalam ruangan. Sekarang dia butuh speaker yang buat monitoring. Betul. Nah, speaker monitor laku. Iya. Nah, cuma asal kita memahamin fungsi dari masing-masing speaker itu. Jangan kita orang mau cari speaker monitor, kita kasih yang long through. Nah, itu orang bisa marah. Salah alamat namanya kan. Iya. Nah, makanya satu merek yang sangat jalan di Bekasi ini selama pandemik ini, ya merek KRK. Oh, untuk studio monitor ya. Ya. KRK ya. Jadi untuk sekarang banyak dipakai itu untuk yang kayak rumah monitoring, ibadah. ya, bisa buat ibadah online buat monitornya bisa, dia ya. Bisa dan sekalian itu sebagai suara untuk live. Oh, suara untuk live. Oh iya, karena kan KRK ini suaranya Bagus, cukup sangat flat bagus. ya. Dia flat, Clear. tapi sangat jernih sekali. Iya. dB-nya juga sangat besar. Dan bassnya itu loud and clear, walaupun flat. Jadi dia itu adalah di posisi low mid. Low midnya sangat tinggi. Jadi itu boleh dikatakan masuk ke American style. Oke. Treble-nya walaupun sangat bagus, tetapi tidak sakit di kuping. Tidak sakit di kuping. Bassnya sangat tinggi, tapi tidak mengganggu jantung. Betul. Jadi nggak ada seperti biasanya jantungnya biduk itu enggak. Oh, jadi cara jual Pak Hendi seperti itu ya ke customer salah satunya. Bukan seperti Point itu. sellingnya di situ. Itu memang produk knowledge-nya seperti begitu. Oh, produk. Kadang-kadang toko ini kalau jual ya ada tuh barangnya gitu. Tapi tidak mengedukasi ke konsumen nggak untuk bisa. kasih tahu tuh dia. Karena Banyak kalau jual seperti itu. orang satu kali beli, Ya, walaupun dia beli, betul. ya, tetapi hasil endnya dia kecewa. Pasti bukan dia menyalahkan, aduh aku salah beli. Nggak begitu. Pasti yang disalahkan merek itu. Betul. Mereknya jelek. Iya. Ya, terus tokonya, wah jual Siapa yang barangnya jual tuh? jelek. Suara Bekasi. Aduh, repot juga ya, Pak Jadi ya. itu dua hal itu yang kita jaga banget. Dua poin itu ya. Ya, lebih bagus dia tidak membeli, bukan kita sombong atau nolak rezeki. Betul. Daripada dia kecewa. Jadi kalau dia tidak kecewa, besok-besok masih mau berurusan lagi. Betul. Masih mau beli. Jadi makanya sebagai konsultan, kita mengkonsul dan kita membangun satu sound system untuk seorang pelanggan. Itu butuh pengetahuan dan tidak bisa asal-asalan. Betul. Jadi memang kalau saya lihat dari arah Pak Hendi ini, dealer itu bukan hanya menjual, tapi memang dia nggak sebagai bisa. konsultan juga. Nah, itu dia, kita berterima kasih kepada distributor. Oke. Distributor itu banyak distributor yang contohnya merek dari China lah yang kambuh-kambuhan tiba-tiba A, Kaleng-kaleng besok lah ya. B, Besok B. C, D, F. Kita nggak etis lah menyebutkan satu merek. Betul. Nah, kenapa? Walaupun mereka murah susah jual. Walaupun dia udah banting harga semurah gitu, kenapa? Karena pertama Ya.
sel after service nggak ada. After sales-nya nggak ada. Ya. Oke. Sel after service-nya paling suruh orang beli baru lagi. Betul. Kedua, kalau suaranya kurang, jawabannya juga ya karena harganya murah. Jadi Anda harus terimalah apa adanya. Ya ada. Iya benar-benar Pak Edi. Benar Ya kan? Benar-benar. Nah, ketiga, mereka itu nggak pernah mengajarkan ke seorang dealer untuk pengetahuan itu. Nah, beda dengan Batavia. Ya. Kalau di Batavia kita dikasih fasilitas training, Ya. kita dikasih buku katalog, contohnya seperti begini. Oh ya. Ya. Jadi di buku katalog ini kita bisa banyak belajar. Betul. Jadi bukan asal jualan. Contoh, kita menjual satu speaker aktif tipe Titan ini. Misalnya. Ya, kita bisa membaca dia itu berada di berapa watt Iya. dan berapa dB Ya. kegunaannya. Ya. Jadi berapa in-nya bedanya dengan yang in kecil dengan in besar. Betul. Nah, dan lain sebagainya. Nah, sampai misalnya kalau kita ketemu lagi yang lebih spesifik, Titan ini kenapa murah? Oh, karena dia punya spek belum terjangkau seperti DPP. Nah, belum terjangkau seperti Typhoon misalnya. Typhoon. Nah, jadi tergantung di mana dia mau pakai. Jadi kalau kita mau jual yang lebih gampang, merek di Batavia ya satu. Merek yang sudah terkenal. Betul. Merek Yang sudah Betadine. branded ya. Bisa aja Pak ini. Jadi nggak perlu kecap lagi. Nggak perlu kecap lagi ya. Orang udah pada tahu. Udah pada orang tahu. Lu lihat lu dengar sendiri cocok ya udah angkat. Bisa aja Pak ini. Nah, jadi kan tergantung kan kalau yang biasa-biasa kayak begini. Iya. Ya nggak mungkin semua pelanggan kita mampu layanin. Nah di situ saya juga dibantu oleh tim saya kan. Iya, betul. Nah tim saya itu kalau untuk merek-merek yang sudah jalan kayak begini mereka bisa gelinding sendiri. Betul. Jadi datang konsumen tinggal cocok tawar-menawar harga. Hanya harga aja ya. Ya udah selesai. Kecapnya sedikit aja. Gak usah. Oh, nggak usah malah. Memang kemauan Udah manis beli. ya? Udah manis. Nah kayak yang susah contohnya seperti MyPro. Wah, kenapa susah MyPro Pak ini? Aduh. MyPro pertama kemasannya nggak bagus. Waduh, ini masukan. Oke, Ya siap, kan? siap. Masukan Dia buat kalau, kami ya. Kalau Oke. kalau kemasan dari China kita bilang ya merek A sampai Z Iya. tadi. Tasnya aja udah kayak orang perkantoran. Siap, Ya kan? Ada yang plastik, yang murah, yang mahal, bisa aja tas yang pakai aluminium. Oke. Ya, ada yang sampai warna emas. Sebenarnya sih hal-hal itu sih, nah ini buat masukan aja buat kita ya, Pendi ya. Siap. apalagi. Tasnya udah bagus banget kan. Jadi kalau kita pajang, ini mana tasnya gitu loh. Kenapa cuma kardusnya aja? Gitu kan. Nah, terus begitu dia tanya harga, yang benar 3 kali lipat harganya. Siap. Kelebihannya di mana? Nah, ini baru. Nah, pusing kan? Kita jawabnya kan. Tapi udah tahu dong kelebihannya. Yang pastinya satu. Kalau kelebihannya ya pasti satu. Dimana pertama MyPro ini frekuensinya sudah dijamin oleh pemerintah. Setuju, cakep. Nah, artinya memang frekuensi ini semua di udara ini ada gitu. Betul, loh semua iya, frekuensi. iya. Tetapi ada frekuensi yang sudah dibeli oleh MyPro sehingga tidak boleh orang lain pakai di situ lagi. Bisa deh. Sudah diatur, Fendi. Artinya sudah diberikan frekuensi tertentu. Tertentu, diatur. Itu dia. Jadi yang lain merek walaupun frekuensinya sama, kalau di posisi yang sama, di lokasi yang sama, itu MyPro lebih unggul karena frekuensi dia sudah disetujui, Iya. udah resmi. Sudah resmi. Betul. Nah ini contoh biar teman-teman juga tahu bahwa MyPro sudah ada izin frekuensinya dari Postel, dari Kominfo, jadi cukup aman dan garansinya ada juga ya Pendi ya. Ya itu menjadi frekuensi dia menjadi lebih kuat. Betul. Jadi kita belum bahas ke produk head to head. Jadi produk itu memang membawa juga frekuensinya lebih kuat atau lebih lemah tergantung berapa watt dia memancar dan menerima transmit dari receiver. Kita nggak bahas ke situ dulu.
Itu panjang media. Ya, terlalu panjang dan mesti dibuktikan Betul, dengan ala-ala betul. elektronik lainnya. Tetapi yang cukup kita bahas, andai kata mikrofon merek lain Ya, dengan MyPro, kita sama-sama bermain di dalam satu lokasi yang tidak terlalu jauh lah. betul, betul. Artinya dalam jarak dekat. Karena satu frekuensi ini sudah diatur oleh pemerintah dan sudah diberikan license. Nah, otomatis dia memberikan wattnya lebih besar. Ya, Artinya frekuensinya, bandwidthnya lebih lebar di situ. Sehingga jatuhnya MyPro ini lebih kuat dibandingkan dengan merek lain. Siap, siap, siap. Nah, ini kita baru berbicara frekuensi di udara, Ya, bukan ya. unitnya. Siap. Wah, ngomong-ngomong soal unit ya, kita sekarang lagi pakai MyPro. Oke. Pak Endi pakai handheldnya, saya pakai clip on. Oke. Jadi kalau teman-teman dengar dimanapun, streamingnya juga pakai Iya. MyPro. Jadi ya ini salah satu produk dari Batavia Putra Prima yang sudah ada juga di Suara Musik Bekasi, itu dia. Nah, ini dia. Jadi kalau udah pegang mic ya, pertama-pertama yang paling benar, Betul. banyak sekali mic yang murah harganya. Oke. Tapi begitu kita pegang tangan, Apa tuh? kayaknya Nggak nyaman. nggak memegang apapun. Oh, walaupun udah dikasih baterai juga karena masih enteng, karena enteng. Iya, iya, iya. ya kan? Ini berat bukan karena besi loh, Pak Nah, Endi. jadi kalau ini kita begitu pegang, jadi timbul rasa percaya diri itu ada. Iya, iya. Walaupun suara saya pas-pasan dengan mic yang punya nama besar ini, ya bisalah. Bahwa ini barang dibuat juga dengan sangat bagus. Iya, iya. Nah, di sini ada lampu digitalnya. Iya, betul. Ya. Terus kalau kita buka, dia punya spoolnya juga gak abal-abal. Tuh, Di sini, Pak. Ini itu dia nih. spoolnya itu. Ah. Nah, jadi spoolnya sudah dengan head ini jadi satu, gak bisa buka lagi. Bisa, bisa. Ah, Pak. itu, Ini dia. lihat tuh. Dia kayak begini dia. Nah, jadi benar-benar dia sudah ditutup oleh Oleh ini. grill juga ya. Ah, jadi dibilang orang ini sudah pop filternya ada di Nice. dalam. Siap. Betul, betul. Nah, jadi di saat-saat pandemik seperti begini, Yang nah, dibukanya ininya aja nih, Pak. inilah mikrofon yang kita betul-betul butuh. Betul. Jadi dengan kita buka begini, kita kasih busa mic. Setiap pakai kita ganti busa, iya. selesai. Nah, jadi tidak mengganggu dia punya suara Betul. dan tidak mengganggu dia punya hasil akhir. Biasanya kalau orang di sini sudah begini, kita tutup lagi dengan busa, suaranya menjadi lebih ngebas. Oh, lebih keredam ya. Karena keredam. Kalau ini kita buka ini, kita tutup busa mic, jadi hasil suara seperti dengan normalnya tanpa busa. Itu keunggulan dari MyPro 1. Siap. Itu salah satu brand kita, Fendi. Thank you, Pak. Berarti kita yakin lah MyPro di Suara Musik Bekasi bisa jalan terus. Langgeng Sentosa kalau saya lihat bis tuh Langgeng Sentosa. Maksudnya ya tetap bisa jalan, eksis lah di toko ini sebagai Ya, salah cuma satu kalau varian pilihan ya. Kalau cuma MyPro ini memang barang yang sangat tren udah di komunitas-komunitas Ya, ya. band di Bekasi. Ya, ya, ya. Jadi anak-anak band sudah familiar. Ya. Yang tadinya dari merek Shure, Oh. sekarang ya karena Shure-nya harganya luar biasa. Oh, jadi nih Mahal. MyPro bisa jadi pilihan ya? Mungkin second choice-nya ke MyPro. Waduh, bisa aja Pak Endi. Siap. Maaf. Jadi bukan kita membandingkan branded Iya, dengan iya, head to head, enggak. Enggak. Mereka bagus, kita juga bagus, tapi harga lebih Ya, murah. ini fakta kan. Kalau kita berbicara Shure bukan yang KW-KW yang kaleng-kaleng yang ori, itu kan minimal di atas 7 jutaan. Nggak usah, waduh, Pak Endi. Benar kan? Iya. Jadi kan kalau misalnya di MyPro masih ada yang kisaran 5 ke bawah. Jadi masih familiar lah. Separuh harga. Siap. Oke, ngomongin barang nih Pak Endi. Pak Endi ini jadi musik instrumen ada? Ada. Oke, dari bermacam distributor ya? Ya. Oke, terus pro audio ada Ada. juga.
dari berbagai macam distributor juga. Jadi Pro Audio kita selalu mengarahkan speknya berbeda-beda. Kenapa dalam satu toko saya bisa berani memegang sampai beberapa merek Oke, dari distributor yang berbeda-beda. betul. Karena semua merek itu mengandung plus dan minus. Betul, setuju. Jadi sejelek-jeleknya satu produk pabrik, dia pasti sudah melalui QC. Betul. Dan QC itu sudah dicoba oleh orang dunia. Nah, di dalam hal ini tentu dia punya satu spesifik yang menonjol. Nah, kita bicara tentang Typhoon. Oh, ini Typhoon ini salah satu varian dari Warfordale Pro ya? Ya. Speaker box aktif plastik ya? Ya, dia Oke. kecil, hanya 12 in. 12 in ya? Nah, tapi kita boleh aduin dengan suara Merek lain, live instrument. live instrument. Ini kita hari ini kita tidak bahas tentang merek lain. Oke. Tidak Oke, sorry. tidak antara Warfordale dengan merek A dan B. gitu ya. Ya. Nah, kita coba. Jadi ada speaker, dia menampung suara instrumen ini keluar. Treble-nya dapat, bass-nya nggak dapat. Oke. Bass-nya dapat, treble-nya nggak dapat. Oke. Jadi kalau Typhoon ini dia punya frekuensinya cukup lebar. Sehingga dia mampu mengcover dari hal suara yang terkecil sampai suara yang besar, dari nada yang tertinggi sampai nada yang terendah, dia komplit ada. Oke. Oke. Nah, jadi salah satu produk kalau orang betul-betul pecinta musik, pendengar musik dengan kuping emas di rumah, di ruangan tamu, saya sangat rekomend Typhoon ini. Typhoon ya? Ya. Oke. Oh, mantep Pak ini nih. Poin sellingnya luar biasa memang. Bukan kaleng-kaleng ini. Bahasanya itu, Tapi ini tapi beneran ya? Ini faktanya. Fakta ya? Fakta. Faktanya. Oke, Coba oke. kebalikannya, kita berbicara di merek yang sama. Oke. Warfordale. Warfordale yang mana? Yang tipe PSX. PSX SX 115. 115. Oke. Ini kan lebih gede, 15 ini. 15 in. Oke. Coba kita masukin ke ruang tamu. Oh, kegedean, Pak. Kita dengar musik. Iya, Setengah kegedean, jam Pak. kuping pusing, Pusing bener. Pegel. 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 Ada mengganggu kan satu rumah itu punya anak, punya Betul. istri, punya ponakan, Betul. punya tante, punya apa. Tidak orang semua itu menyenangin musik. Musik, betul. Nah, jadi dia mengganggu semua orang. Nah, ini kita berbicara Iya. merek yang sama. Betul, betul. Nah, jadi kalau di seri itu ada 12 in juga, bukan soal besarnya. Betul. Nah, Suara. 12 in kualitasnya juga nggak kena. Siap. Susah deh kalau udah kuping Ya. kuping suara enak. Nah, cuma kalau untuk yang punya dompet kantong yang sedikit pas-pasan atau budget minimalis ya. Nah, Cocok lah ini. Kalau untuk minimalis, tetap kita nggak kenalin ke PSX. Apa tuh? Karena kalau PSX ini dia memang cocoknya di panggung. Oh, buat panggung. Karena setiap orang mampir ke panggung memang mau dengar musik. Kalau nggak mau dengar musik, ngapain dia ke panggung? Iya. Bisa. Jadi cara jualnya seperti itu ya, Pak, di Jadi sini dia ya. memang udah dia siap Oke, untuk panggung ya. menikmati musik. Untuk menikmati musik. Sementara kalau kita di rumah 10 orang keluarga kita, belum tentu 10 dengar musik kan. Siap. Nah, Pak. jadi untuk itu jangan gara-gara kita setel lagu sampai pecah piring segala macam. Nah, itu Typhoon jawabannya. Oke, siap. Beda-beda. Oh, beda-beda ya. Beda-beda. Ya, siap. Jadi itu memang semua tipe itu punya ciri khas di dalam penjualan. Betul. Jadi memang sebagai dealer, sebagai toko itu harus sebagai konsultan juga untuk para pembelinya. Betul. Dan memang harus mengetahui Betul. barang-barangnya Betul. dan harus sebagai problem solving buat pembeli ya. Benar. Saya kayak orang pasien datang ke dokter bisa dibilang kayak gitu ya Pak Hendy ya. Betul lah. Jangan orang sakit kepala, pulang-pulang ditambah lagi kepala pusing. Ya, kepala pusing. Ini orang datang beli ini kan mengeluarkan uang, Betul. ya kan? Iya. Dengan habis sekian juta. Dan kecil-kecil loh nominalnya ini Betul. Warfordale. Betul. Ya kan, sekian juta. Nah, pulang-pulang jangan bawa penyakit sakit hati lagi. Iya. Aduh, nyesel saya beli ini. Gitu ya Pak ya. Jadi sekarang kembali lagi, lebih bagus beli MyPro daripada merek lain. Selagi souvenirnya
Oh, Pak Endi mau kasih giveaway nanti nih. Ya. Kalau beli Mi Pro, Kalau selagi stok souvenir masih ada. oh aman Pak Dapat Endi. gantungan. Oh, siap Pak Endi. Ah, Beli Mi Pro dapat souvenir. Iya. Gitu ya, Pak Endi ya. Jadi kan ibaratnya inilah nilai plusnya kalau kita jualan dan belinya di dealer resmi. Ya. Nah, kalau bukan di dealer resmi, pertama dia nggak tahu di mana kelebihan daripada produk Betul, micro ataupun wall pedal. Betul. Kedua, After sales-nya. bisa aja merek itu cuma ditempel. Itu kan cuma stiker doang. Kalau dicabut orang ditempel ke speaker lain, wah bisa wall pedal murah ini. Waduh, tuh mah jahat bener itu orang berarti. Wah, zaman sekarang semua orang berani. Ya kan, dan itu mah gak ada dosanya. Dia kan gak bilang itu wall pedal, cuman dia tempelin aja, lu lihat sendiri, lu cocok transaksi. Jadi Waduh. bukan salah dia toh. Waduh, serem ya, Pak? Iya, makanya kalau barang-barang jual di online lebih bagus datang lah, lihat fisik dan Lihat dengar. fisik ya. Walaupun di online harga lebih murah. Pasti murah, kan Oh, tadi pasti saya murah, ya. bilang kalau tempel kayak gitu. Iya. Bukannya sebenarnya sih ya ada plus minusnya lah. Betul. Cuman kalau beli di online carilah yang benar sudah direkomendasi. Lihat bintangnya. Lihat bintangnya. Kalau bintangnya belum ada jangan. Ya, alangkah baiknya mendingan beli langsung ke toko Betul. karena kita bisa langsung pegang barangnya. Bisa dengar suaranya. Bisa dengar suaranya. Cocok baru angkat. Angkat. Nah, Lebih itu. konvensional tapi lebih oke ya Pak ya. Iya. Lebih aman lah ya. Oke Pak. Gimana menurut pendapat kamu? Waduh Pak ini luar biasa nih. Jadi kalau saya lihat sebagai apa ya, konsumen ya, saya ngelihat untuk belanja barang di sini Pak Endi cukup membantu konsumen. Ya. Sebagai konsultan ngasih tahu mana yang baik, mana yang Jadi pemakaian sebetulnya yang benar kita seperti sudah apa. mengiritkan Gitu. dia punya biaya sangat banyak. Betul. Kenapa kita mau melakukan hal ini? Karena kita sangat berterima kasih dia sudah mau datang mengunjungi toko kita Betul. Suara Musik Bekasi. Betul. Ya kan? Dengan kedatangan tamu aja customer, terlepas dia beli atau tidak, Betul. dia membutuhkan satu tenaga, waktu, Betul. biaya. Iya. Itu yang kita hargain, makanya kita bayar dengan jasa konsultan gratis. Ya. Jadi contohnya kalau dia cuma mengkonsul ke tempat yang memang menyediakan biaya konsul, misalnya tempat yang memang konseling, audio konseling, minimal sejam kan mesti dia bayar entah 300 sampai 500 memang ribu. ada ya Pak Endi seperti Ya itu? ada. Contohnya saya punya satu hall, saya mau pasang speaker apa sih supaya suaranya bagus? Iya. Orang yang konseling itu kan bayar. Nggak Betul. mungkin sekarang ini orang mau bekerja tanpa bayar kan? Betul. Apalagi dia punya kantor. Oh iya, saya pernah tahu tuh. Nah, kalau belanja di sini nggak ada biaya konsultan. Nggak ada, belum tentu dia beli juga. Oh, belum gitu. tentu beli. Siap. Ya karena kita sudah terima kasih dia mau membuang biaya dan waktu ke sini. Iya, betul. Maka kita kasih konsulin free. Sudah mengenal toko inilah ya. Ya kita kasih konsultan free. Betul. Jadi kesannya baik. Orang Jadi, nggak jadi tersinggung. kalau masalah, kenapa dia nggak mau beli kalau dia udah tahu produk ini bagus? Betul. Mungkin dia mau perbandingan lagi harga dengan toko lain. Dan kita pun udah siap. Biasa konsumen seperti itu, Pak. Ya, karena kita sudah mematokkan keuntungan yang sangat rendah. Jadi otomatis kita punya harga sudah berani kita bersaing. Kita nggak mengatakan kita termurah, tapi sudah siap bersaing dengan toko-toko lain. Daya tarik ya, Pak Endi itu ya. 6 tahun ya, 6 tahun berdiri. Tempatnya di sini-sini aja ya, Pak ya? Nggak Pak. pindah-pindah ya? Betul, sudah taman SD lah kalau ada 6 tahun. Taman SD. Barangnya cukup lengkap, teman-teman. Dari Pro Audio, musik instrumen. Terus, oh ya, Pak Endi, saya pengen tanya. Untuk bekerja sama dengan Batavia Putra Prima ini sejak kapan, Pak Endi ya? Dengan Batavia ini baru berjalan tahun kedua. Oh, tahun kedua. Oke. Itu pun baru masuk tahun kedua, jadi full setahun. Oh, gitu. Siap. Baru setahun jalan ini ya? Ya, jadi sebetulnya usianya masih Cukup muda ya? Masih muda banget, belum disebut balita itu udah 5 tahun, ini Iya. baru setahun. Baru setahun. Korok ya? Gimana, Pak Endi, kesan-kesannya? Pertama, barangnya cukup
banyak. Tunggu dulu, Pak Hendy di Bata Putra Prima ini barangnya apa aja ya? Contoh kayak ini tadi Warfare Pro, terus KRK, Beta 3. terus ada customer. Silakan Pak. Mau lihat-lihat tanya. Jadi apa aja KRK, terus ada Mi Pro VXT ya? Ya, ada VXT. Ada VXT. Jadi boleh di Gak apa-apa, santai aja. Oh gitu. Ada pembeli. Kalau nggak lu layanin aja yang tanya, bantuin. Jadi banyak sekali mereknya. Dari mulai harga bawah, menengah, sampai atas. Ya. Oke. Nah, jadi barangnya cukup banyak. Siap. Terus gimana nih? Kan baru setahun yang Pak Hendy rasakan kerjasama dengan Batavia Putra Prima ini gimana? Masukan, input buat kami. Saya sangat yakin perusahaan Batavia ini pasti maju. Amin. Karena pertama, dia itu sangat menjaga image. Barang-barang yang dia jual itu gak asal-asal. Betul. Jadi semua cukup layak untuk dijual ke masyarakat. Ya katakanlah seperti Power Extreme. Oh iya, Power Extreme juga ada ya, Pak Hendy ya? Power Extreme ini harga terjangkau, ya, kualitasnya sangat bagus. Harga terjangkau, kualitas sangat bagus. Padahal ini Power Extreme salah produk China juga ya? Ya, makanya jangan berpikir produk China itu semua jelek. Karena yang masuk ke Batavia itu tergantung distributor yang memesan barang, maunya di kualitas apa. Betul. Ini Power Legend nih, Pak Hendy. Karena sudah dari tahun ada kali 7-8 tahunan ini Power. Ya, cukup punya nama besar. Nah, ya, betul. Ya, jadi Extreme ini orang bilang power raksasa, tenaga badak. Oh ya, betul. Orang pada bilang gitu, power badak. Pertama, kalau untuk orang rental, Extreme ini termasuk satu power, daya kerjanya kuat, kerusakannya kecil. Saya tidak mengatakan tidak rusak ya, betul. Karena kalau tidak rusak itu nggak mungkin. Betul. Semua elektronik pasti ada rusaknya. Ada masanya ya. Bukan. Rusak karena salah pemakaian dari soundman-nya, sound engineering-nya. Dan tidak mengetahui cara pemakaiannya sehingga pada saat dia itu instalasi kabel, korslet dan lain sebagainya. Siap. Tapi korslet pun Extreme ini dia ada proteknya. Ya, betul. Dan tidak langsung rusak. Ya. Betul. Dan Extreme itu ada yang dari 2 step sampai 3 step voltase dia. Betul. Jadi boleh dikatakan memang dia beda lah. Pak Hendy barang datang. Kerjanya dulu Pak, nggak apa-apa Pak. Ya, ini kebetulan ada teman-teman nih. Pengiriman barang dari Citra Intirama. Oh, dari Citra Intirama. Oh iya. Ya, dia mau dihitung dulu nih Pak Hendy. Dia kirim senar gitar. Senar gitar. Kita mantan dari sini. Jadi dia kirim Alesis, Akai. Waduh, cukup lengkap teman-teman barangnya. Ya, kirim gitar Tanglewood. Dari distributor lain banyak. Ada kapo merek Joyo. Waduh. Ada string gitar Olympic ya. Olympia. Ya. Kamu masih takut sama COVID? Pakai masker, takut dong. Ya, prosedur Pak. Iya, benar. Jadi lebih takut denda ya sebetulnya ya. Kalau nggak pakai masker. Pak Juntak masih ada nggak? Denda 250.000 ya peraturan di Jakarta ya. 2,5. Ya 250.000 kan. Jadi sebetulnya kamu pakai pasang masker itu karena takut ya. Masih. Masih lengkap. Agus driver. Tapi bagus pakai masker itu supaya aman. Jangan sampai buka masker ya. Apa Pendi layaninnya dulu. Jadi gitulah teman-teman, suasana tokonya Pak Hendy. Suara musik ya seperti inilah tiap hari seru di Kota Bekasi.
Kalau mau lihat-lihat, ya barangnya cukup lengkap lah, dari aksesoris sampai yang berat-berat ada semua tuh dia. Ya. Seru. Wow, terang langsung ya. Jadi ya tiap hari kayak gini ya Pendi ya. Ya beginilah. Terima barang datang. Jadi kan ibaratnya kita bikin toko musik, satu motonya kita jangan stres. Iya, betul. Jadi kita harus bisa menghibur diri kita Betul. sendiri. Ya kan? Betul Pendi. Kalau bikin toko musik masih stres, berarti bohong kalau orang beli musik tidak stres. Siap. Ya, jadi kalau teman-teman lewat yang orang Bekasi atau ada lewat dari mau kemana lewat Bekasi, kalau emang butuh dari barang-barang pro audio atau musik instrumen, monggo mampir di Suara Musik Bekasi. Jadi Ini nama rukonya apa ya, Pendi tadi? Ruko Marga Jaya. Ruko Marga Jaya, tepatnya itu di depannya stasiun Bekasi. Jadi sebetulnya Ya. kita tidak mengharapkan orang membutuhkan sesuatu, Betul. mau beli baru mampir. Oke, saya Jadi ralat. sebagai teman lewat Datang, mampir aja ya. mampir kopi segelas. Nah, Nah ini dia. ini kopi service, one stop coffee, Free kopi. one stop free coffee ya bener. Nah, jadi istilahnya dengan berkunjung aja tidak membeli pun kita sudah senang. Waduh, Ya kan? Dek. ya. Jadi kalau orang berkunjung itu sudah senang. Karena dengan berkunjung aja dia butuh waktu, dia butuh tenaga kan, Betul. butuh biaya dan lain sebagainya. Betul Pak. Nah, jadi dengan dia mau datang aja sudah bagus. Ya kan? Nah, itu. Jadi kalaupun lewat Bekasi mampirlah. Mampir ya. Jangan Ya. segan-segan. Segan-segan. Jadi kapanpun kalau dia itu butuh pasti beli. Jadi kita gak usah suruh pun kalau udah berteman, Betul. pasti gak kemana-mana lagi, belinya Betul. ke sini aja. Betul. Dek. Ini anak kedua ya Pendi ya? Nah, ini sebetulnya anak dari adik iparnya ini. Siap. Cuma kemarin waktu maknya masuk rumah sakit di sini, terus anaknya keterusan. Oh gitu. Sekarang anaknya nggak mau pulang. Nggak mau pulang. Ini baru kemarin diambil 3 hari. Iya. Diambil 3 hari, pulang Nggak mau. nangis, mau tidur, Siap. bingung kan? Mhm. Aduh, itulah hidup. Ya, siap ini. Nih, inilah daily-nya, hari-harinya suara toko musik, suara musik Bekasi ini. Ya, cukup ramai. Makin sore biasanya makin ramai kalau di sini. Iya. Ya, sebentar. Sebentar, pinjam. Nanti dikasih nanti. Ini. Ini yang lebih gede. Iya. Udah ini buat Dede. Ini buat Dede. Seru kan? Dari teman-teman. Ada pengganggunya ini. Ada pengganggunya ini. pengganggu. Aduh. Enggak lah, si enggak Dede. pengganggu, Pak. Si Dede nakal ya. Siapa nama dedenya? Hah? Ya. Untuk Dede, siapa nama dedenya? Hah? Ayo Dede. jadi untuk teman-teman yang mau cari barang-barang Walferdale Pro di sekitar Bekasi, monggo di sini di Suara Musik sudah tersedia untuk VXT dari mic, power kita di Suara Musik juga sudah ada, sudah ready lah itu dia. Dan Mi Pro speaker KRK di sini juga sudah ada itu dia. Jadi ini salah satu dealer resmi kami, Bata Prima. Salah satu dealer resmi kami di Bekasi. Jadi untuk kalau mau cari sesuatu barang-barang Bata Prima di Kota Bekasi, silakan. Kalau kata Pendi tadi nggak boleh mampir aja, mampir karena cari sesuatu, tapi mampir aja ke sini sebagai teman, itu dia.
Enakan begitulah. Nah, kamu gitu. Ini udah nih, Pak. Udah. Kasih. Enakan begitulah kan. Jadi semua itu ya jadi buka toko itu sebagai ini aja satu wadah untuk mencari teman-teman. Teman-teman. Oke. Ya kan? Jadi kalau teman-teman memang butuh, nggak perlu disorong-sorong pun ya dia first choice-nya ke sini. Betul. Betul. Jadi istilahnya teringat dia, oh aku kan punya teman di Bekasi. Daripada gua ke Jakarta beli aja di Bekasi, suara musik Bekasi. Gitu. Betul. Jadi kalau saya bisa rangkum kesan-kesannya selama 1 tahun kerjasama dengan Batavia itu bahwa kami cukup membantu Pak Hendy. Ya, pasti. Dari product knowledge. Ya. Terus apa lagi Pak Hendy? Satu support. Dalam Ya hal apa kan? nih product knowledge? Ya, Terus, jadi istilahnya banyak lah kalau kita sebutin satu after persatu sales-nya, itu. ya. Ya, terus di dalam barangnya komplit, branded. dan cukup menguasai pasar yang penting. Jadi pasar juga mereka mengenal gitu loh, Walpedal dan Betatri ini. Jadi sehingga kita sebagai dealer pun gak usah terlalu capek lagi memperkenalkan ke masyarakat. Betul. Karena masyarakat sudah hafal, sudah tahu. Di panggung-panggung lain-lain sudah banyak yang pakai Walpedal. Iya, betul. Sudah banyak yang pakai Betatri gitu loh. Jadi suaranya gimana? Ya tinggal dengar aja. Siap Pendi. Jadi ya begitulah tentang suara musik Bekasi. Mungkin ya kedepannya Pendi biar semakin maju usahanya, semakin lancar usahanya. Ya paling dari kita dari distributor cuma ngasih tetap semangat Pak dalam menghadapi hidup yang zaman pandemi ini kan. Harus yakin. Pertama saya kasih saran ke teman-teman. Gimana nih Pak? Jangan selalu kita memanggil namanya. Oh gitu. Karena itu nama itu udah termasuk kategori kalau kita bilang itu udah iblis gitu. Kalau iya. kita selalu menyebut nama dia, dia pasti datang. Walaupun kita nggak bilang dia nggak ada. Biarkan aja sih, apa susahnya biarkan satu ya. makhluk yang kecil gitu hidup di samping kita. Iya. Asal jangan di dalam tubuh kita aja. Siap. Benar kan? Siap. Karena semua itu ciptaan dia. Oke. Jadi suatu saat pasti akan ditarik. Oke. Siap. Oke, baik. Tapi bersyukur kita orang Indonesia. Karena kan kita nggak lockdown. Oh, nggak lockdown. Oke. Kalau lockdown dia nggak bisa keluar, nggak bisa pulang. Dia. Betul. Virusnya tetap di sini terus. Dengan nggak lockdown sekarang udah banyak pulang dia. Oke. Siap. Oke, Pendi. Jadi, thank you ya Pendi ya. Baik. Kita udah dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol tentang toko ini, asal Jadi mulanya, historinya. Selalu orang jangan terlalu tegang. Ya, setuju Harus Pak. banyak humor. Setuju. Banyak dengar musik, banyak main musik, Ah. baru bisa hidup dengan sehat. Ya. Jadi kalau misalnya kita cuman ngotot mencari duit, jadi terus tiap hari mukanya kerung begini, mikir dulu, Ya. oh kenapa sepi, kenapa sepi. Waduh cilaka lah. Dapat duit store ke rumah sakit nanti. Jadi keep smile ya Pak ya. Tetap yakin, Tetap yakin, tetap tersenyum, tetap happy. tetap yakin, semua itu sudah diatur. Yang penting kita berusaha. Ya. Oke. Pak Hendy, terima kasih banyak atas sore ini. Udah terima kami dari Batavia Prima. Kita membahas toko Pak Hendy dari sejarah awal sampai kita kerjasama ya Pak Hendy ya. Dan barang-barang apa yang mensupport toko ini dari Batavia Prima. Ya ke depan Jadi, lebih banyak lagi disupport. Oke, siap. Jadi sehingga ya kalau mungkin saya jangkauannya cuma sekitar Bekasi Ya, sini. siap. Ya dengan adanya bantuan dari distributor mudah-mudahan luar kota bisa mengenal. Siap. Pak Hendy, siap. Siap Pak Hendy. Jadi sebenarnya Bekasi itu tanahnya masih lebar. Jadi gudang keduanya Batavia itu sebetulnya. Gudang-gudang Batavia, siap. Oke. Oke, Pak Hendy, thank you ya. Kita salam dulu. Ya, teman-teman,
Terima kasih ketemu. sudah menikmati apa ya? Menikmati Gerbek Dealer. Menikmati. Jadi ini salah satu konsep baru kami dari Batavia Putra Prima dengan tampilan yang beda. Ini di edisi yang ke-13. Terima kasih sudah mau terus tetap stay di acara ini, dan jangan lupa ikutin terus next Gerbek Dealernya. Next kita. Pasti ada sesuatu yang berbeda lagi. Atau ada yang mau request gerbek siapa? Ya. Kalau mau request siapa yang kita mau gerbek, mana yang mau kita gerbek, request aja, inbox atau komen. Oke. Terima kasih. Saya Donald, Batavia Putra Prima. Saya Hedi, Suara Musik Bekasi. Salam Sound Sejati, Pak. Salam Sound Sejati. Sound Sejati. Bye bye.